Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai kegiatan bersuci, yang mana hal tersebut sesuai dengan tema kita kali ini yang berjudul Hidup Bersih Semua Jadi Nyaman. Nah, berbicara mengenai kegiatan bersuci, Islam mengenal hal tersebut dengan istilah toharoh, yang mana toharoh ini merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian umat Islam. Mengapa demikian? Karena Islam ini pada hakikatnya menyukai akan hal-hal yang bersih. Karenanya, ketika kita hendak melakukan kegiatan sehari-hari, kita dianjurkan untuk senantiasa tetap menjaga kondisi kesucian kita. Lalu, ketika kita hendak melakukan ibadah ritual, sebut saja sholat, kita juga dianjurkan untuk senantiasa bersuci. Bahkan, ketika kita hendak tidur pun, kita dianjurkan untuk senantiasa berada pada kondisi yang suci. Karenanya, toharoh ini penting sekali untuk diketahui oleh kita sebagai orang muslim. Nah, sebelum kita membahas mengenai tata cara melakukan toharoh, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai dua hal yang penting yang erat kaitannya dengan toharoh. Yang pertama, ini berkenaan dengan hadas. Yang kedua, berkenaan dengan najis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hadas? Apa sih yang dimaksud dengan najis? Pertama, yang dimaksud ke dalam hadas itu merupakan kondisi yang mana seorang muslim ini tidak bisa beribadah karena kondisinya yang tidak suci tadi. Seperti halnya menjalankan ibadah sholat, ibadah tawaf itu tidak bisa dilakukan ketika mereka sedang berada dalam kondisi berhadas. Sedangkan najis ini merupakan kotoran yang menjadi sebab seorang muslim ini terhalangi untuk bisa melakukan ibadah. Jadi, kita bisa simpulkan ketika hadas ini merupakan kondisinya, kondisi di mana seorang muslim ini tidak bisa melaksanakan ibadah, najis ini merupakan kotoran yang menjadi sebabnya, sebab seorang muslim itu tidak bisa beribadah, utamanya ibadah ritual layaknya sholat seperti itu. Jadi, karena kita telah mengenal mengenai hadas dan najis ini secara pengertiannya, alangkah baiknya kita mengenal juga berkenaan dengan jenis dari hadas dan juga najis tersebut. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu berkenaan dengan najis. Najis ini terbagi ke dalam 3 hal. Ada najis mukhafafah atau yang biasa kita sebut dengan najis yang ringan. Ini merupakan kategori terendah dari tingkatan najis. Lantas apa sih yang jadi contoh dari najis mukhafafah ini? Contoh dari najis mukhafafah adalah air seni bayi yang belum berumur 2 tahun dan hanya mengonsumsi ASI. Sehingga cara untuk menghilangkan najis yang satu ini itu bisa dengan kita memercikkan air kepada lokasi yang terkena najis tersebut. Cukup dengan itu saja. Maka kita bisa terbebas dari najis yang ringan ini. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis mutawassithah adalah najis yang berada pada tingkatan yang sedang. Seperti itu. Adapun najis ini terbagi ke dalam 2 hal. Ada najis yang wujudnya tidak ada, akan tetapi keberadaannya diyakini ada, yang bisa kita ketahui misalnya melalui bau ataupun melalui rasa. Dan juga ada najis yang wujud serta
keyakinan kita akan najis tersebut itu ada. Jadi kita yakini adanya najis dan juga kita menyaksikan secara langsung. Oh, ternyata ini loh ada bentuknya seperti itu. Lantas apa saja contohnya? Seperti halnya darah, lalu nanah, tinja, air seni, dan juga bangkai hewan seperti itu. Lantas bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya cukup untuk kita menghilangkan wujud dari najis tersebut. Ataupun ketika misalnya najis tersebut tidak terlihat, cara menghilangkannya itu cukup dengan menghilangkan, misal seperti yang tadi saya jelaskan, jika ada bau, sampai hilang bau di dalam benda tersebut. Ataupun jika di dalam benda tersebut ada rasa yang berbeda, maka sampai rasanya itu hilang, seperti itu. Agar kembali lagi kepada fitrah asalnya, seperti itu. Jangan sampai terpengaruhi oleh adanya bau dan juga terpengaruhi adanya rasa. Jadi cukup itu saja patokannya. Yang penting hilang wujud dari najis itu dan juga menghilangkan bau ataupun rasa yang dimiliki dari najis itu. Karena najis ini sendiri terbagi dua. Ada yang wujudnya terlihat, ada yang tidak terlihat wujudnya. Seperti itu. Lalu jenis najis yang ketiga adalah najis mughalladhah atau najis yang berada pada tingkatan tertinggi, seperti itu. Apa contoh dari najis ini? Yaitu najis dari anjing dan juga babi. Bagaimana cara kita membersihkannya? Cara kita membersihkan najis yang terdampak dari anjing ataupun babi ini, baik itu karena kotoran atau air seninya, yaitu dengan cara menghilangkan najis yang terdapat pada anggota tubuh kita ini dengan air dan juga pasir. Jadi pada salah satu basuhan kita menggunakan air dan juga pasir untuk membersihkannya, seperti itu. Itu yang bisa sedikit saya jelaskan berkenaan dengan najis. Nah, ketika kita berbicara mengenai hadas, ini justru terbaginya ke dalam dua hal. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, apa yang dimaksud dengan hadas kecil ini? Bisa kita lihat dari contoh-contohnya. Hadas kecil ini merupakan keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Lalu, hilang akal termasuk tidur. Lalu, bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang non-muhrim. Lalu, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, jika kita sebagai seorang muslim melakukan aktivitas keempat hal ini, maka kita teridentifikasi telah berhadas kecil. Bagaimana cara kita agar kembali suci? Yaitu dengan berwudu, seperti itu. Atau jika kita tidak memiliki air untuk berwudu, dengan apa caranya? Yaitu dengan cara bertayamum, seperti itu. Itu jika hadas kecil. Berbeda halnya dengan hadas besar. Kita lihat apa saja sih yang termasuk ke dalam hadas besar ini? Yang termasuk ke dalam hadas besar adalah berhubungan suami istri, tentu. Lalu keluar mani, haid, melahirkan, nifas, dan juga meninggal dunia. Inilah contoh-contoh yang termasuk ke dalam hadas besar, yang mana ketika seseorang berada pada kondisi yang telah disebutkan di sini, maka seseorang tersebut wajib melaksanakan mandi, seperti itu. Karenanya, di sini berbeda penanganan antara yang hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi ini perlu dicermati oleh kita sebagai seorang muslim, seperti itu. Nah, setelah kita berbicara mengenai hadas dan juga najis, berikutnya kita akan menjelaskan mengenai ragam cara bertoharoh. Ternyata bertoharoh ini memiliki beberapa cara, ya, seperti itu. Yang pertama, itu bisa kita lakukan dengan mandi wajib.
Yang kedua, bisa kita lakukan dengan wudhu. Yang ketiga, bisa kita lakukan dengan tayamum. Nah, yang pertama, ini mandi wajib, dilakukan ketika seseorang itu berada pada kondisi hadas besar. Maka wajib baginya untuk melaksanakan mandi wajib. Sedangkan bagi orang yang berhadas kecil, ini mereka bisa melakukan wudhu. Ataupun ketika mereka berada pada kondisi yang sulit air dan sebagainya, mereka bisa menggunakan cara yaitu tayamum. Karena sebagaimana kita ketahui, sarana untuk kita bertoharoh ini ada 3 hal. Bisa kita menggunakan air, bisa kita menggunakan debu, bisa kita menggunakan batu, seperti itu. Ini merupakan cara-cara yang bisa dilakukan ketika kita mandi wajib, wudhu, tayamum untuk menghilangkan hadas dan juga najis yang ada pada diri kita, seperti itu. Nah, jika kita penasaran, kita bisa lihat bagaimana tata cara yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan ketiga cara bertoharoh ini. Yang pertama, mandi wajib. Di sini disajikan tata cara mengenai mandi wajib. Apa sajakah itu? Yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Adapun niatnya ini secara pelafalan bisa kita baca yaitu nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari faradhalillahi ta'ala. Atau kalau misalnya mau berbahasa Indonesia saja juga tidak apa-apa. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Lalu yang berikutnya menghilangkan najis apabila terdapat di badannya. Seperti yang telah saya jelaskan. Jadi si najisnya ini harus sampai hilang. Seperti itu. Jangan sampai kita masih ada najisnya tapi tetap melaksanakan misalnya ibadah sholat dan sebagainya. Itu tidak dianjurkan sama sekali. Jadi harus sampai bersih terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya membasahi seluruh tubuh. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu mengenai tata cara mandi wajib. Lalu kita kali ini akan membahas mengenai wudhu. Nah, tata cara wudhu ini yang pertama niat dalam hati. Sebenarnya ketika kita hendak melangkahkan diri kita ke tempat wudhu pun itu merupakan salah satu niat yang kita miliki gitu ya untuk melaksanakan wudhu ini. Adapun ketika kita hendak melafalkannya, yang biasa dilafalkan ketika hendak berwudu, niat dalam berwudu itu seperti ini. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Untuk niat seperti ini, beberapa menggunakannya ketika membasuh wajah seperti itu. Lalu selanjutnya disunahkan mencuci kedua telapak tangan berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Ini merupakan salah satu sunnah dalam tata cara kita berwudu. Jadi alangkah baiknya jika kita sedang tidak dalam kondisi tergesa-gesa atau kita sedang berada pada kondisi yang memungkinkan, maka disunahkan bagi kita untuk melakukan aktivitas seperti yang telah dijelaskan ini. Yang berikutnya membasuh muka, ini termasuk dalam tata cara wudhu. Lalu membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi dari pergelangan ini kita basuh sampai siku seperti itu. Jadi batasnya itu seperti itu. Bahkan alangkah lebih baiknya jika dilebihkan sedikit dari atas siku. Lalu selanjutnya yaitu mengusap kepala. Nah, di sini untuk mengusap kepala ada beberapa versi. Ada yang hanya mengusap sebagian dalam artian rambut ini merupakan bagian dari kepala. Ada juga yang mengartikan mengusap kepala ini dengan membasuh kulit dari kepala itu sendiri. Jadi ada dua versi mengenai hal ini. Hal tersebut kembali lagi kepada apa yang dialami oleh teman-teman. Teman-teman meyakini pada hal yang mana. Itu kembali lagi karena pada dasarnya tujuannya sama. Tujuan dari dua aktivitas yang ataupun dua pemahaman yang berbeda itu tujuannya sama untuk
mengusap kepala. Lalu selanjutnya, disunnahkan membasuh telinga. Dan juga diharapkan juga untuk membasuh kaki. Ini merupakan salah satu tata cara yang mesti kita lakukan dalam berwudu, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada ritual yaitu tayamum. Salah satu bentuk bersuci menggunakan debu. Karena seperti kita ketahui, tidak semua daerah ini memiliki air yang cukup. Karenanya dengan segala kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Ia memberikan opsi kepada seorang muslim apabila berada pada kondisi yang sulit untuk senantiasa berwudu, maka dibolehkan bagi mereka untuk senantiasa melakukan tayamum. Adapun tata cara tayamum, yang pertama berniat. Adapun niatnya yaitu nawaitu tayammuma listibahatus sholati fardholillahi ta'ala, yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci, lalu mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Dan yang terakhir, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kegiatan bersuci ini. Semoga dengan pahamnya kita akan aktivitas bersuci ini, kita bisa senantiasa memperbaiki diri kita, menjaga diri kita agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena kita paham akan kegiatan bersuci, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk senantiasa mengamalkan hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.